Rasanya Bible itu menjelaskan segala sesuatu. Jadi ketika Anda tanya kepada Bible, "Halo Bible, tunjukkan kepada saya cara benerin laptop yang ngehang," nggak akan bisa. Tidak akan bisa, karena Bible tidak pernah membuat klaim bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu. Quran membuat klaim bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu. Ada tertulis di dalam surat An-Nahl ayat 89. Oke lah Pak, maaf ya, saya kan lagi tidak ada wudhu nih ya. Kecuali saya penghafal Quran, hafal semuanya. Boleh saya bacakan dari sini? Tapi itu saya request ya Pak ya, sebelum Bapak baca satu ayat, Bapak tuh harus baca dulu 2 ayat sebelumnya, 2 ayat. Baik, boleh. Pertama-tama, ingat ini tantangan lagi ya. Tadi Ibu Intan bilang, saya belum wudhu. Saya katakan, kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan kepada saya kalau megang Quran harus wudhu dulu, saya terjun dari Monas lagi. Ya, tunjukkan ayat di Quran, dari Al-Fatihah sampai Anas. Kalau buka ada surah Al-Waqiah namanya ayat 50. Silakan. Bapak cek. Silakan. Bapak cek. Silakan. Nanti Bapak benar-benar terjun. Betul, saya tunjukin dari mana. Di dalam surat Al-Waqiah itu perintah untuk berwudu, bukan perintah untuk berwudu sebelum membaca Quran. Aduh, bahaya Bapak nih. Hati-hati Pak kalau ngomong Pak. Ibu Intan, Bapak lagi. ini banyak yang rekam. Ibu Intan silakan rekam. Saya katakan sekali lagi ini, biar jelas ya, biar jelas nih, biar jelas. Tolong biar jelas ya. Semua umat Islam, kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa kalau pegang Quran itu harus wudu dulu, Bapak. di dalam Al-Quran itu sendiri, maka saya, ya Ibu Intan ya, di hadapan Anda saya katakan, saya akan terjun dari Monas siaran langsung, kepala saya yang di bawah. Buka Al-Qur'annya teman-teman di Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun ya. Apa itu? Kita dilarang memegang Al-Quran kecuali kita dalam keadaan suci. Buka aja lah Pak Edis. Apakah ada di situ perintah untuk berwudu dulu sebelum membaca Quran? Bapak tahu nggak dalam Islam itu keadaan suci itu dalam keadaannya seperti apa? Di mana keadaan yang suci itu harus berwudu? Bapak. Makanya Pak, maaf ya Pak ya, saya tidak mau meremehkan seseorang, tapi gini, sebelum Bapak ngomong A, ngomong B, ngomong C, kata Bapak sudah 13 tahun belajar Islam, berarti kalau saya mondok aja baru 5-6 tahun ya. Berarti ilmu Bapak seharusnya lebih besar, lebih tahu. Baik, intinya begini Bu Intan. Baik, intinya begini, bahwasanya tidak ada di dalam Quran tertulis kalau mau buka Quran harus berwudu dulu. Sudah? Udah ada. Buka. Oke, tunjukkan ayatnya. Surah Al-Waqiah. Buka Pak, Bapak kan ada HP, saya HP-nya 1. Al-Waqiah kan ada banyak. Surah Al-Waqiah ayat berapa? Al-Waqiah ayat 56 kan? Baik, saya bukakan. Al-Waqiah 56. Ada Bapak. Saya bukakan. Al-Waqiah 56. Aduh. Kalau ada tertulis di situ kalau harus berwudu dulu baca Quran, saya lompat dari Monas. Beneran nih? Iya. Al-Waqiah berapa? Al-Waqiah berapa? Aduh Bapak. Berapa? Al-Waqiah berapa? Cek 56 atau 57 nanti Bapak loncat. 56. Baik, saya bacakan. Ya Allah. Saya itu sudah baca Quran lebih dari 100 kali ya. Tidak pernah ada ayat yang berbunyi baca Quran harus berwudu. Saya bacakan. Al-Waqiah ayat 56. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Ya udah Cak, maaf Pak ya, saya kan belum wudhu nih. Nanti kamu Aduh, berat sudah ini. Saya wudhu dulu ya. Oke, setelah wudhu datang kemari ya. Saya tunggu setelah wudhu datang kemari ya. Iya. Berapa menit? Matiin. Oke, berapa menit? 1 menit juga cukup. Oke, silakan. Saya tunggu. Wudhu itu seperti apa? Baik, saya tunggu. Silakan. Sejak kapan ada seorang yang orang awam mau menghadapi saya? Sudah saya bilang, selama saya diskusi, tidak pernah ada seorang muslim pun di hadapan saya yang kedapatan dia lebih mengerti Quran daripada saya. Tidak pernah ada. Bahkan yang jenggotnya panjang, langsung dia bilang, saya bukan ustadz. Di hadapan saya langsung begitu. Nggak berani, langsung mendadak menjadi orang awam, saudara-saudara.
Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu teman-teman. Saya ikut. Baik, teman-teman jangan lupa tap layar ya. Teman-teman jangan lupa like ya. Follow saya supaya teman-teman tidak ketinggalan nanti kalau saya live, karena banyak akun-akun palsu yang mirip-mirip namanya dengan saya, profilnya juga sama padahal akun palsu teman-teman ya. Jadi hanya ini yang asli dan yang satu lagi nggak usah saya sebutkan. Jadi teman-teman kalau suka dengan channel ini, teman-teman bisa follow, dan kalau mau support saya teman-teman di sini ya teman-teman ya. Nih teman-teman, screenshot, tangkap layarnya. Suatu saat teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini. Oke, kita tunggu dulu si Intan datang lagi supaya kita lanjutkan diskusinya. Kita tunggu ya. Lama nunggu saya nih, Ya, Bapak. sudah selesai? Sudah wudhunya, bentar saya lagi cari nih. Ya, silakan, saya tunggu. Teman-teman yang Islam boleh dibantu. La yamassuhu illal mutahharun itu. Bapak nih mau loncat dari Monas. Nanti Ya, saya ulangi lagi sambil Anda menunggu. Kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan di dalam Quran bahwasanya membaca Quran harus wudhu dulu, maka di hadapan Intan saya akan lompat dari Monas, saudara-saudara. Siaran langsung. Bahkan saya ada jawabannya di Quran. Saya terjun dari Monas. Bahkan saya akan buktikan kepada Intan bahwa Quranmu Intan bagimu tiada lebih, hanyalah sebagai kitab pajangan yang tidak ada gunanya sama sekali. Betul? Bapak. Oke, sudah ketemu di mana perintah berwudu sebelum baca Quran? Dapat. Di surah Di mana? Al-Waqiah ayat 79. Baik, surat Di Al-Waqiah surah Al-Waqiah ayat 79. 79. Surat apa? Surat apa? Ya. Surat apa? Al-Waqiah ayat 79. Al-Waqiah 79. Kita bukakan Al-Waqiah 79. Ya, Bapak sendiri yang baca. Baik. Bapak udah 13 tahun kan? Al-Waqiah 79 kita bacakan ya. Ya, Bapak baca. Di sini dikatakan ya, Allah bersumpah bahwa sesungguhnya Al-Quran yang berisi tuntunannya yang selalu terjaga, sehingga tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali hamba-hambanya yang disucikan. Sungguh Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Terus Bapak mau bilang gini kan, kata Bapak, itu di mana perintah menyentuhnya harus berwudu Oke, dulu? baik. Anda ingin berasumsi liar bahwasanya kecuali hamba-hambanya yang disucikan itu adalah orang yang berwudu gitu? Bapak. Enggak, sebentar Intan, saya mau serius dulu nih. Kan tidak ada di situ tertulis kalau mau baca mushaf Quran harus wudu, betul? Makanya ya betul Pak. Makanya. Oke, artinya Anda harus memelintir dulu ayat ini, Anda pelintir dulu, Anda edit dulu ayatnya ini sehingga artinya adalah harus wudu dulu, gitu? Bapak ya, itulah Pak, bagi orang awam seperti kami ini, ketika kami membaca Al-Quran, Bapak kan tahu sendiri Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Bohong lagi. Bahasa Arab. Tidak ada lagi itu. Aduh, tidak ada seperti itu, Intan. Ini Pak ya, udah tadi lah yang masuhu ilal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Bapak, dalam Islam orang yang disucikan itu apa? Gini Pak ya, saya beri logika. Oke, berarti orang-orang yang disucikan itu harus dipelintir dulu bahwasanya orang-orang yang disucikan itu adalah orang-orang yang wudu, betul? Betul. Orang Oke, Islam artinya harus suci dan Anda harus mengedit dulu Al-Quran,
Anda harus merubah dulu isi Al-Quran, baru kemudian Anda harus menjawab pertanyaan, betul? Bukan merubah dong, Bapak. Baik, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Itu gini Pak ya. Oke, gitu. Bapak, dalam Islam itu dari hal perkara yang kecil pun sudah diajarkan. Untuk tata cara ibadah sudah diajarkan. Misalnya seperti ini Pak, maaf Pak ya. Bapak, air itu ada bermacam-macam. Ini dalam Islam, misalnya teh pucuk ya, atau TS. TS itu keadaannya suci, tapi tidak mensucikan. Air hujan suci, mensucikan. Kalau air yang kejatuhan najis menjadi air yang najis. Kalau air yang udah kena sinar matahari berarti air yang air yang tidak mensucikan. Jadi gini Pak, kalau saya jelaskan dengan Bapak, terlebih lagi saya bukan guru agama Pak ya. Kalau saya jelaskan dengan Bapak, yang pertama, Bapak kayak katanya lebih paham juga ya. Kalau Bapak bisa saya tanggapi dulu tuh sebentar? Ya. Baik, seperti yang saya katakan tadi, setiap Anda membuat klaim, saya pastikan bahwa itu bukan dari Quran. Coba, di Quran mana ada tertulis bahwasanya air yang begini, air yang kena sinar matahari, air yang begini menjadi najis, menjadi tidak najis dan lain sebagainya seperti yang Bu Intan katakan. Saya pastikan semua yang Ibu Intan barusan katakan tidak ada satupun di antaranya dari Quran, tidak ada. Kita perlu hadis, itulah kita perlu kita. Oke, berarti betul ya Bu Intan bahwasanya Al-Quran bagi Anda kita penjelas itu hanyalah gombal, betul? Bapak itu tidak tahu ya, bukan gombal Bapak itu. Oke, kenapa tidak digunakan Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu? Jadi makanya saya bilang, Bapak tidak bisa masuk tiba-tiba ke agama Islam mengklaim ini. Nah, maaf ya Pak ya. Apakah Bapak mengerti gini? Al-Quran itu pakai bahasa Arab, indah seperti syair bagus. Begini Bu Intan, sedikit. Tadi Bu Intan kan sudah wudhu. Silakan buka surat An-Nahl ayat 89. Bapak nih. Silakan buka An-Nahl 89. Jadi saya katakan teman-teman ya, jadi seperti Intan ini, mereka ini adalah korban dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya makasih Bang Nyaprut. Sekalian kita bikin backgroundnya yang ada kaitannya dengan diskusi ini. 267. Ayat berapa tadi Pak Edis? Halo. Yang Islam nih ada aja. Surat An-Nahl, Bang Nyaprut, makasih Bang Nyaprut. Surat An-Nahl ayat 89. Ayat 89. Iya. Ya. Terus Pak mau dibaca kah atau mau silakan dibacakan. Memangnya Bapak sendiri bisa kah baca Al-Qur'annya? Kan sudah diterjemahkan di situ. Oh, berarti terjemahan aja ya? Oh iya, karena saya orang Indonesia, saya baca terjemahannya. Penyebab Bu Intan tidak mengerti isi Quran adalah Bu Intan membaca Quran dalam bahasa Arab yang tidak Bu Intan mengerti. Loh, memang betul Bu Intan. Oh, sekarang begini Bu Intan, kalau Bu Intan baca Quran itu huruf Arabnya, nggak baca terjemahannya, mengerti nggak artinya? Makanya Pak, dalam makanya itulah sebabnya Bu Intan tidak pernah ngerti isi Quran. Makanya Bapak jangan menghujat terus. Bukan, saya nggak menghujat Bu Intan. Dengan segala hormat ya, begini Bu Intan ya. Ketika Ibu Intan membaca Quran dalam huruf Arab itu, ya, apakah Ibu Intan ngerti artinya tanpa membaca terjemahannya? Ada yang ngerti, ada yang tidak. Ketika tidak mengerti, berarti perlu baca terjemahan, betul? Ya perlu, tapi tidak bisa. Makanya saya bilang. Makanya saya bilang, apa sebabnya kalian tidak mengerti isi Quran? Karena ketika kalian baca Quran, kalian baca huruf Arabnya tapi tidak mengerti. Dan motivasi membaca Quran adalah supaya dapat amal. Makanya tidak ngerti-ngerti isi Quran. Sedangkan saya ketika baca Quran,
yang saya baca artinya. Saya baca Quran untuk mengerti artinya, Anda membaca Quran untuk dapat amal. Itulah sebabnya Anda tidak pernah mengerti isi Quran sampai detik ini. Silakan dibuka surat An-Nahl ayat 89. Mana tadi saya tutup kan gara-gara Bapak ngomong. Aduh, Bapak ini. Aduh. Surat An-Nahl, jangan-jangan Ibu Intan tidak tahu surat An-Nahl itu surat keberapa? 269. Aduh. Oh, mereka buka halamannya. Oke. Ya buka halaman lah Pak. Masa ada dibuka halamannya? Iya, kalau halaman itu beda-beda. Al-Quran. Suratnya surat ke-16 itu. Iya. Surat A. Kalian ini ngomong Kristen menuhankan Yesus, ditanya dengan cara bagaimana? Kalian sendiri nggak tahu gimana, terus kok bilang menuhankan? Ya, pesan khusus TikTok, silakan. Ya, oke. Ya, silakan nyalakan kamera, pesan khusus, silakan. Oke Kak. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo? Ya nih, bentar, hilang lagi. Umur berapa kamu? 19 tahun. 19 tahun. Oke, silakan nyalakan kamera yuk. Oke, ya. Oke. Iya, aku dikecilin aja. Dikecilin aja, jangan begini. Sebentar. Oke, biar gini. Oke, silakan. Pesan khusus TikTok. 19 tahun, berarti kamu masih sekolah? Enggak sih, enggak. Sudah tidak sekolah. Yuk, silakan yuk, diskusi yang bagus. Saya mau karena kamu di sini agak sedikit berbeda, jadi saya mau sedikit serius sama kamu, yuk. Oke. Mahasiswi Jadi, atau bagaimana? Enggak sih, udah enggak sekolah. Udah nggak sekolah. Oke, gimana? Silakan yuk. Oke. Jadi umat Islam tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan. Sebentar. Isa itu utusan nggak? Nabi Isa utusan Allah. Ada nggak yang mempertuhan Isa itu? Nggak ada. Berarti orang Nasrani tidak mentuhankan Isa. Yang kalian Tuhan itu Yesus, bukan Isa. Terus dalam Al-Quran kok Allah bilang, adakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku Tuhan? Gimana? Itu mungkin karena salah paham aja gitu Kak. Bukan salah paham, ada ayatnya. Yang disalib itu Yudas. Satu-satu kita ngomongnya satu-satu pelan-pelan. Kok kita jadi ngomongin yang disalib sih? Gini, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini, wahai Isa, adakah kamu katakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan? Ada nggak ayat kayak begitu dalam Al-Quran? Ada, aku tahu. Surah Maryam kan, surah Maryam. Bukan dalam surat Maryam. Saya bacakan ayatnya. Ada Quran di situ nggak? Ada Quran nggak di situ? Ada tapi aku belum butuh. Tuh. Berarti nggak boleh dibuka. Dulu kalau aku pegang. Enggak, kalau belum butuh nggak boleh. Nggak boleh. Terus gimana caranya biar saya bisa nunjukkan, biar kamu percaya? Saya bacakan aja, kamu percaya? Nggak apa-apa. Saya yang bacakan, kamu percaya ya? Baik, Baik.
Saya bacakan nih. Itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Saya bacakan gini. Dan ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Oh, ya emang sebenarnya tapi setauku emang begitu sih emang. Tapi sebenarnya tuh yang disalib itu si Yudas bukan Isa. Tapi mereka tuh pada salah paham gitu. Begini, ini kita bukan membahas siapa yang disalibkan. Ini kita membahas adakah utusan yang dituhankan. Itu yang kita bahas tadi di awal. Tadi kan kamu bilang kami umat muslim tidak mentuhankan Muhammad. Muhammad tuh hanya utusan, kan gitu. Berarti menurut logika kamu, karena utusan maka mustahil dituhankan, kan gitu. Ya, utusan dari dituhankan. Nah, saya bantah logika kamu itu. Ternyata dalam Al-Quran ada utusan yang dipertuhan. Si Isa, Nabi Isa itu Isa kan utusan. Pelan-pelan. Diturunkan diturunkan oleh orang Nasrani. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan ya. Tarik napas dulu, tarik napas. Ya, tarik napas dulu. Sudah? Sudah tenang? Sudah. Oke, baik. Ini kamu saya temenin ngobrol nih. Nanti tahu-tahu udah buka puasa. Gini. Menurut logika kamu tadi, bahwasanya kalau seorang utusan mustahil dia itu dipertuhan, betul? Betul. Nah, saya buka ayat dalam Al-Quran. Ada utusan di dalam Al-Quran itu yang dipertuhan. Ya, gimana sih? Emang ada sih emang ayat itu. Makanya jangan gara-gara mentang-mentang utusan, maka tidak ada peluang dia itu dipertuhan. Jangankan utusan Allah, setan saja itu banyak yang mempertuhan setan. Nggak ada. Jadi mereka tuh mengapa mereka menuhankan Nabi Isa itu ya? Karena berarti kamu sudah mengakui bahwa Nabi Isa dipertuhan. Ya, saya akui. Nah, berarti kalau ada nabi yang dipertuhan, berarti ada kemungkinan juga Muhammad itu dipertuhan. Betul? Tidak, karena orang yang menuhankan Nabi Isa itu mereka tuh pada salah paham. Mereka tuh mengira bukan masalah orangnya. Kita berbicara mengenai probabilitas. Tahu nggak probabilitas? Ya. Apa probabilitas itu? Waduh, kenapa ini mahasiswa masa kini? Saya teringat lagunya Iwan Fals nih. Mahasiswa sekarang seperti pesan khusus TikTok, jangan macet-macet. Ayo coba kameranya lurus dulu. Duh, macet saudara sudah. Jangan dimatikan sinyal wifi-nya. Kan kabur kan. Gini loh, saya ini kan orang yang sangat-sangat mengerti ajaran agama Islam. Walaupun saya ini Kristen, tapi saya itu tahu betul agama Islam itu apa. Dan tahu betul kualitas orang-orang Islam itu seperti apa. Makanya di sini saya mengajak, saya sekolahin kamu nih, saya sekolahin. Saya didik kamu gratis gitu loh. Makanya sebelum menyimpulkan kami tidak mempertuhan Muhammad, kita bicara dulu mempertuhan itu apa gitu. Kenapa sih sehingga sesuatu itu disebut sebagai mempertuhan? Gitu loh ya. Coba cerdas dikit yuk yang muslim ya. Cerdas dikit yuk. Kita datang ke sini yuk, diskusi bagus yuk ya. Ini dia naik lagi, mungkin tadi terpental atau bagaimana. Ya, pesan TikTok. Iya, kenapa tadi terpental? Sinyalnya hilang sinyal. Oke, silakan kita ulang lagi yuk. Kita diskusi yang baik ya. Yuk, silakan. Ya, Kak. Ya, saya kasih undangan. Oke. Tapi ada sinyal. Oke, silakan. Tadi sampai mana? Sekarang aku yang tanya balik ke Anda. Gantian dong. Oh, boleh, silakan. Masa nggak mau tanya balik? Oke.
kalau di Alkitab itu tertulis bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusannya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan dong? Di mana tiada Tuhan selain Allah di dalam Alkitab? Bukan, aku baca di Yohanes 17 ayat 3 itu lo pahami sih baik-baik. Di mana? Silakan, coba dibaca. Bentar dulu ya. Nggak boleh, silakan. Ini memang banyak ini orang belajar instan. Ya, nggak apa-apa, silakan yuk. Yuk, silakan. Ya. Inilah hidup yang kekal itu yaitu mereka mengenal engkau. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang bukan benar. Allah. Aduh, ini salah lagi. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Allah. Iya, betul. Nah, yang benar. Coba baca lagi yang benar. Ya, inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Bukan Allah. Aduh, coba tulisannya apa? Coba tulisannya apa? Allah. Allah bukan Allah, gimana sih? ALLAH itu dibaca Allah bukan Allah. Betul? Ya, oke. Silakan, yuk. Dan Nanti kalau dibaca Allah lagi kita harus kembali ke SD nanti loh. Yuk, silakan. Silakan. Jadi gini kan. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yang telah engkau utus. Betul. Dan Yesus itu utusan kan? Betul, Yesus itu utusan. Ya, berarti lo menyembah utusan dong. Lo yang menyembah utusan, bener kan? Yang menyembah itu apa dulu? Allah. Menyembah itu apa dulu? Kalau begini, kami nggak menyembah Bapa di surga gini-gini, nggak menyembah Yesus gini-gini. Semacam berdoa gitu. Menyembah, berdoa. Berdoa itu apa? Itu menyembah, mempertuhankan. Berdoa ya kayak kita minta sesuatu. Berarti kalau kita minta orang tua, minta duit, berarti kita berdoa. Ya pokoknya yang masuk akal-akal aja lah, yang minta mobil, minta duit, apa gitu. Kalau minta sama orang tua berarti namanya berdoa. Minta sama orang tua ya enggak kan. Tadi katanya gitu. Berdoa itu meminta, gimana? Makanya kita jangan lompat-lompat. Kita pelan-pelan nih. Kalau diskusi itu harus terstruktur. Jangan lari kemana-mana dulu. Gini loh. Temanya ini kan stop menuhankan Muhammad. Terus tadi kamu bilang kami orang Islam nih tidak mempertuhan Muhammad. Muhammad tuh utusan, kan gitu. Nah, saya bantah. Saya bantah walaupun utusan itu bisa juga dipertuhan. Maksudnya bisa dipertuhan tuh ada kemungkinan dia itu dituhankan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Isa di dalam Al-Qur'an. Isa dipertuhan. Nah, makanya saya bilang yang dimaksud dipertuhan itu apa gitu loh. Apa dipertuhan itu? Tanya dulu Anda tahu Tuhan nggak? Apa itu Tuhan? Ya siapa dulu Tuhan? Tuhan menurut saya banyak. Setan juga Tuhan bagi orang yang mempertuhankannya. Setan bukan Tuhan. Iya, setan bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan di situ dirujuk kepada sosok yang menjadikan langit dan bumi. Tapi setan itu Tuhan kalau pengertian Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Banyak orang mempertuhan setan. Mempertuhan hawa nafsunya juga ada. Ayat-ayat Al-Quran kan berbicara mengenai mereka mengambil Tuhan yang bukan Allah. Contohnya apa? Mereka mengambil berhala sebagai Tuhannya. Mereka mengambil setan sebagai Tuhannya. Mereka mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya. Makanya kita bicara dulu nih pengertian mempertuhan itu apa gitu loh. Betul nggak? Iya, makanya apakah yang dimaksud mempertuhan? Nah, ada contoh-contohnya ayat di dalam Al-Quran.
Misalnya surat Al-Jathiyah nomor 23. Surat Al-Jathiyah nomor 23 berbicara mengenai ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Surat At-Taubah ayat 31 berbicara mengenai ada orang yang mempertuhan alim ulamanya. Di dalam Bible, di dalam Alkitab juga ada yang berbicara bagaimana ada orang yang mempertuhankan perutnya. Nah, makanya apakah yang dimaksud oleh mempertuhan, yang dimaksud oleh Bible dan dimaksud oleh Al-Quran? Nah, ternyata yang dimaksud mempertuhan adalah Anda menaklukkan diri kepadanya, mengutamakan dia di atas segala-galanya, membuat diri Anda dikendalikan, dikontrol, sehingga Anda takluk tunduk kepadanya. Itu yang dimaksud mempertuhan. Jadi ketika orang takluk Tapi umat tunduk, Islam tidak menuhankan Nabi Muhammad. nah, sekarang kita tes dulu nih. Ketika seseorang mengikuti segala kemauan iblis, takluk, tunduk, dikendalikan oleh iblis sehingga melakukan perintah-perintah iblis, berarti dia mempertuhan iblis, menjadikan iblis sebagai tuhannya, betul? Tidak, jadi kami umat Islam. Saya nggak bicara umat Islam. Saya nggak bicara umat Islam. Ketika ada seseorang, dia melakukan keinginan-keinginan iblis, dia takluk kepada iblis, hidupnya dikuasai, dikendalikan oleh iblis, maka seseorang itu menurut bahasa Al-Quran dia telah mempertuhan iblis. Oke. Setuju atau enggak? Kalau nggak setuju kita nggak bisa lanjut. Tapi nggak gitu. Iya, masalahnya saya suruh buka Al-Quran. Mengikuti itu bukan berarti menuhankan, itu cuman kayak mengikuti aja gitu. Berarti orang yang taat patuh kepada iblis berarti mempertuhan Allah namanya. Ya udah, aku ikutin narasi Anda. Nggak boleh ya udah. Ikutin narasi Anda. Kalau ya udah, nanti kita di belakang muter-muter lagi. Gini loh, taruhlah misalnya seseorang itu namanya Fatimah. Taruhlah namanya Fatimah. Fatimah ini melakukan perintah-perintah setan. Dia taat, patuh, tunduk kepada setan. Berarti dia mempertuhan setan atau mempertuhan Allah? Gimana jawabannya? Pak, di sini nggak kedengeran suaranya, nggak kedengeran. Tuh, Mas. Saya ulangin nih. Jika seseorang melakukan perintah-perintah setan, patuh, takluk, tunduk kepada setan, maka yang dia pertuhan itu setan apa Allah? Kok nggak jawab? Nggak kedengeran, nggak ada Lu suaranya. kok nggak kedengeran gimana? Udah begitu jelas loh. Coba pakai headset. Gimana? Nggak ada. Saya udah jerit-jerit. Saya ulangin nih. Kalau ada seseorang, seseorang ini dia taat, patuh, tunduk, tahluk, dikendalikan oleh syaiton. Berarti dia mempertuhan syaiton apa dia mempertuhan Allah? Kalau secara logika lah ya, ya setan sih. Setan. Nah, gini kan enak. Nah, sekarang saya tanya, kamu sebagai muslim, kamu berbuat demikian nggak kepada Muhammad? Kamu taat, patuh, tahluk,
tunduk, sehingga kamu dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Pagi-pagi ambil air, tarik air, begitu, ya kan, embus begitu. Itu kan karena kamu sebenarnya dikendalikan oleh Muhammad, sehingga kamu mengikuti apa yang Muhammad suruhkan kepadamu. Ya, kami cuma kayak gini ya. Jadi itu kami cuma mengikuti perintah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Iya, makanya saya Allah, bilang gitu kan. sesungguhnya kamu mempertuhan Muhammad, gitu loh. Dengan cara kamu menyerahkan hidupmu dikendalikan oleh dia. Itu sebenarnya kamu itu mempertuhankan dia, menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Jadi Nabi Muhammad itu dapat perintah dari Allah dan disampaikan kepada umatnya. Baik, kita buktikan ya. Mempertuhankan Nabi Muhammad. Oke, baik. Kalau memang yang kalian ikuti itu sebenarnya bukan perintah Muhammad, Muhammad tuh hanya sebagai penyambung saja. Betul, sebenarnya kamu sedang mempertuhan Allah. Ya, tapi masalahnya di sini, Allah nggak pernah nyuruh kayak begitu. Tidak pernah Allah suruh, wahai Muhammad, qul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke kamar mandi pakai kaki kiri. Nggak ada, itu nggak ada. Di Quran mana ada masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan? Nggak ada. Itu kan ada di hadis itu kan. Nah, berarti perintah Muhammad, bukan perintah Allah, betul? Tetap perintah Allah, tetap perintah Allah. Oke, kalau Allah memerintahkan kepada Muhammad berarti namanya wahyu, betul? Betul, wahyu itu. Nah, kalau wahyu harusnya masuk ke dalam Al-Qur'an. Tapi kalau di Al-Qur'an semua nggak bakalan muat, Kak. Di mana ayatnya yang bilang kalau wahyu masuk Quran semua nanti nggak muat? Di mana? Kapan Allah pernah bilang Muhammad jangan dimasukin Quran semua nanti nggak muat? Nah, nggak boleh begitu. Buktinya muat kok, di dalam Sahih Bukhari tetap muat. Tetap muat. Dimasukin buku tetap muat. Pak, kalau Alkitab itu diturunkan di mana? Alkitab. Jangan lari-lari, fokus dulu. Pesan khusus. Fokus dulu. Gini loh, intinya kan begini. Sebenarnya kalau kita ini saling memahami, kita ini akan enak, kita ini komunikasinya. Kami orang Kristen, kami ini mempertuhan Yesus. Caranya bagaimana? Cara mempertuhan Yesus itu, caranya kami menaklukkan diri kepada Dia dengan cara menjadikan Dia itu kepala, merajai, menguasai, mengendalikan hidup kami, sehingga kami mengikuti apa yang diperintahkannya. Nah, banyak orang juga mempertuhan setan. Ketika setan merajai hidupnya, mengendalikan hidupnya, akhirnya dia korupsi, menipu, ya kan, bersaksi dusta, membunuh. Itu karena ketika kita melakukan kehendak-kehendak setan, sesungguhnya kita itu adalah hamba setan, mempertuhankan dia. Nah, banyak orang tidak tahu mempertuhan itu apa masalahnya itu. Gimana? Ya itu, coba lo lihat-lihat, lo cium-cium patung, berdoa kepada patung, apa itu nggak menyembah? Menurut saya itu perbuatan yang syirik. Cium-cium patung, ya itu perbuatan syirik. Nah kan kalau umat Islam tidak syirik. Sama kayak kalian nih. Kalau kami enggak, kami tidak ada cium-cium patung. Nah ini yang cium. Nah sama seperti ini, cium-cium patung itu kan sama kayak begini. Loh kan ketawa. Itu juga cium-cium patung loh, gimana? Itu cium-cium batu juga. Makanya kalau misalnya kamu nggak nyambung banget.
Kalau misalnya kamu ke gereja saya, di gereja saya nggak ada cium-cium patung begitu, cium-cium apa patung nggak ada. Kalau saya dengan tegas mengatakan, kalau orang Kristen baca Bible nggak akan dia cium-cium patung, nggak akan. Patung cium-cium, sujud-sujud begini-begini sama patung nggak boleh. Aku akan bersaksi di akhirat siapa saja yang berangkat umroh gitu. Tadi katanya seseorang yang cium-cium benda mati, sujud-sujud kepada benda mati, namanya apa musyrik ini. Saya ikutin semua lo logikamu lo. Gimana? Jadi itu kan batu yang di Ka'bah itu kan di Ka'bah. Jadi itu akan bersaksi apa saja yang berangkat umroh gitu kan. Bukan untuk menyembah gitu, bukan. Iya, karena apa kalian begitu? Nanti siapa saja yang akan berangkat umroh gitu. Iya, karena kalian sudah mengikuti Muhammad, kalian sudah mempertuhan Muhammad. Makanya dalam Quran nggak ada suruh cium-cium batu, tapi kalian malah mempertuhan Muhammad. Malah kalian cium-cium batu, begitu. Terima kasih Rudi Tupang, makasih. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau boleh tanya, di Alkitab ada suruhan untuk menyembah Yesus, kalau itu. Suruhan. Suruhan. Ya kayak sembahlah Yesus, Tuhan gitu, apa ada? Ya, jadi begini, di dalam Bible Yesus itu, kalau Yesus berjalan di dalam Bible, wah seluruh rakyat berbondong-bondong menyembah. Karena mereka tahu bahwa Yesus ini adalah raja yang diurapi, yang datang daripada surga. Begitu. Makanya orang-orang ketika Yesus berjalan datang menyembah kepada Yesus. Bahkan ketika Yesus baru dilahirkan saja, orang-orang datang kepadanya dan sujud menyembah. Tapi Yesus nggak pernah minta-minta, dia tolong sembah gue dong. Nanti kalau kata salah Sembah gimana? dong Nanti gue, awas kira-kira lu kalau nggak nyembah. gitu. Tapi nggak pernah. Gimana? Begini pesan khusus, kayaknya Ya, kita ini ada kendala bagaimana sinyal. Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Gimana? Bagaimana Anda bisa tahu kalau dia itu Tuhan, sementara dia aja nggak mengakui kalau dia itu Tuhan? Gimana sih? Tuh. Emang di kepalamu tidak Tuhan tuh apa? mengakui kalau dia itu Partikel-partikel Tuhan, gitu tapi atau apa cara sih? Anda- Emang Tuhan tuh apa sih? Coba jelaskan dulu definisi di kepalamu itu Tuhan tuh apa? Apakah sejenis apa begitu, Tuhan zat itu yang esa. berbeda begitu, bagaimana? Apa? Apa? Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Esa itu Tuhan apa? itu satu, esa. Saya juga Esa satu. satu. Saya juga satu. Esa itu tunggal. Saya juga tunggal. Iya. Loh, gimana sih? Saya ada berapa? Saya ada berapa? Iya dong. Saya ada berapa? Bandingin sama dia sih. Saya ada berapa? Kan Anda itu ciptaan Tuhan. Anda itu ciptaan Loh, kok nggak nyambung lagi? Enggak, saya ada berapa? Jumlah Satu. saya ada berapa? satu. Satu. Berarti saya juga Esa juga. Satu. Gimana? Saya Esa kan? Saya Esa nggak? Anda itu bukan pencipta. Anda itu ciptaan Tuhan. Tadi katanya jumlahnya satu. Gimana sih? Aduh. Saya ngikutin terus pola pikir kalian ini gimana? Oke, sekarang saya tanya, ini batu ini beranak nggak? Tidak. Diperanakkan nggak? Ya enggak kan namanya juga benda mati. Iya. Tadi Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Sama dong, gimana? Udah deh, aku mau turun dulu aja deh, pusing. Oke dah. Oke, pusing ya. Sampai ketemu lagi. Di situ. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Puji nama Tuhan, demikianlah video diskusi yang kita dengarkan dari saudara kita Edis TV dan Ibu Ustazah, yang mereka buka-bukaan tentang isi Quran dan juga Alkitab. Saudaraku, tentunya ini adalah hal yang
sangat menegangkan ya, karena dari saudara kita ini mereka masing-masing mempertahankan keimanan mereka. Nah saudaraku, mari kita doakan buat Edis TV agar selalu sehat, diberi hikmat, agar apa yang disampaikan boleh sampai ke teman-teman kita muslim yang tidak mengerti dan tahu banyak tentang Kristus. Ya saudaraku, juga tak lupa juga saya menghimbau untuk kita semua agar selalu mendoakan teman-teman kita dari teman-teman kita Apologet, yang dimana mereka dengan semangat, dengan sukacita menyampaikan akan kebenaran di media sosial, meskipun banyak hal yang mereka harus waspadai dan tentunya sangat terancam juga, karena ketika mereka salah berkata maka pasti akan banyak resikonya. Oleh sebab itu kita doakan mereka agar apa yang mereka sampaikan itu adalah betul-betul daripada kehendak Tuhan, sehingga banyak teman kita yang belum mengenal akan Kristus, dengan adanya mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka boleh memenangkan banyak jiwa dan pada akhirnya mereka boleh mengalami pertobatan. Ya saudaraku, buat semua, terkhususnya untuk saudara kita Edis TV punya keinginan terbesar untuk mendirikan sebuah rumah apologet untuk pelayanannya. Dan bagi semua yang ingin untuk berpartisipasi baik melalui membantunya secara finansial ataupun membantunya dalam doa, dukungan dan lain sebagainya, silahkan. Bagi yang ingin memberikan bantuan berupa uang, silahkan langsung saja ke profil Edis TV, karena di situ tertera nomor rekeningnya. Dan untuk informasi selengkapnya silahkan menuju beliau, karena di sini kami hanya menyampaikan. Dan terima kasih untuk penonton-penontonku yang setia. Terima kasih buat semua yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Kami percaya bahwa tanpa saudara semua channel ini, pelayanan ini tidak akan berjalan lancar. Oleh sebab itu, terima kasih buat semuanya. Doa kami selalu menyertai semua, kiranya diberi kesehatan, kekuatan dan umur panjang, serta Tuhan menjawab semua pergumulan hidupnya. Ya, sekali lagi terima kasih, dan kiranya video ini cukup sampai di sini. Salam, sampai jumpa.